Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam PMK, Petani Muda Kreatif. Di sini saya bersama dengan narasumber petani dari Desa Rejosari, Kecamatan Muara Sugian, Banyuasin, dengan Bapak Ustadz Khoirin. Beliau ini adalah petani di bidang horti Pak. Jadi sudah banyak tanaman yang beliau tanam, mulai dari cabai, sayur mayur dan lain sebagainya lah. Nah, untuk kali ini saya akan menanyakan tentang timun suri, Pak. Timun suri. Jadi di sini kita akan sama-sama belajar tentang proses atau cara penanaman timun suri berdasarkan pengalaman Bapak Khoirin. Untuk tahapan awal, Pak, penanaman timun suri atau ibaratnya petani yang masih mau menanam. Nah, itu apa, Pak, prosesnya, Pak? Caranya, Pak? Kalau timun suri atau belewang ya, itu dikatakan tanaman cenderung tanaman mudah untuk ditanam. Biasanya saya nanam itu di lahan bekas cabai, nanti kita cabut cabainya, terus nanti kita diamkan sekitar ya berapa hari lah itu biar kena mulai dulu di lahan tadi kan, nanti langsung ditanam itu bagus, bisa jadi bagus. Nah, kalau untuk lebih bagus lagi mungkin kita proses lahan dan nggak begitu sulit juga kalau untuk lahannya sendiri, Pak, itu harus gimana, Pak? Apakah ada kriteria sendiri, misalnya dibentuk bulutan atau lain sebagainya misalnya, Pak? oh harus betul-betul supaya nanti si akar tadi tidak terganggu oleh gulma. Nanti kita sudah dibikin gulut, kita pasang mulsa biar nanti akarnya tidak diganggu oleh gulma. Kalau diganggu gulma, nanti ya pertumbuhannya, buahnya kurang maksimal juga, repot juga nanti ngatas. Iya, Pak. Jadi untuk pemasangan mulsa sendiri itu untuk mengatasi gulma, Pak. Ya, jadi untuk mengurangi kita dalam melakukan proses penyiangan. Nah, untuk lahannya sendiri, Pak, dari proses pembuatan misalnya udah jadi nih gulutannya, itu apakah bisa langsung ditanami? Kalau lahan mau langsung ditanami atau lahan istilahnya dadaan ya, kita harus pure organik. Kalau kita mau pakai kimia seperti NPK dan sebagainya, kita harus ada durasi dari penanaman ke proses itu paling cepat itu 20 hari. Kalau kita mau mendadak, misalnya kita bikin hari ini, tanam hari ini, itu pakainya organik. Organik itu seperti kita pakai kompos, nanti pupuk kandang pun sudah proses ya, bukan pupuk kandang yang baru ngeruk yang udah jadi, Pak, ya. Yang udah fermentasi itu tadi. Dari lahan kita udah jadi, Pak. Nah, setelah lahan kan kita benih nih. Nah, untuk benih sendiri itu proses tanamnya itu gimana, Pak? Nah, maksudnya harus ada kriteria tertentu nggak, misalnya jarak tanamnya, kemudian harus berapa per lubang gitu, Pak, misalnya per lubang tanamnya. Seperti semangka mirip ya, seperti kita nanam semangka itu mirip. Jarak tanam itu kalau memang kita nanti akan atur istilahnya apa, menjalannya supaya ke sana semua atau bagaimana supaya rapi, itu bisa 50 cm. Kalau saya itu pakai 60 ke 70 cm supaya nanti nggak begitu ruwet istilahnya. Nah, terus per lubang itu satu, per lubang satu. Ketika nanam, kita kan langsung tanam saja biji ke lubang. Kita tanam biji langsung ke lubang. Tujuannya apa? Kita tanam langsung ke lubang supaya nanti nggak stres. Kebanyakan orang kan disemai dulu, itu baru ditanam. Itu saya rasa ngabisin waktu, dua ngabisin biaya, terus nanti tanaman itu
stres dulu, saya mati suri dulu. Kita langsung tanam, nanti tumbuh, itu kan hasilnya kan lebih maksimal. Nah, kita pada waktu pertama kali nanam nggak masalah 2 atau 3 biji misalnya. Iya. Nanti ketika sudah tumbuh sekitar ya berapa senti itu segini kira-kira ya. Nanti kita bisa pilih mana yang bagus. Itu caranya jangan dicabut. Ketika ada 3 misalnya, nah yang tengah ini yang bagus, ini dipotong aja, potong pakai gunting. Jangan dicabut. Kalau dicabut, ini akar akan Akan terpengaruh. ikut ini Pak ya, akan ikut. Jadi per lubang itu kalau untuk pembelajaran itu bisa 2 sampai 3 biji Pak ya. Nanti untuk kalau udah proses tumbuh baru bisa kita pilih, kita sortir mana yang lebih bagus. Untuk bibitnya sendiri Pak, itu apakah kalau untuk Bapak yang pernah nanam itu ada kriteria tertentu, maksudnya varietas tertentu atau seluruhnya mungkin kan hasilnya itu mempengaruhi Pak ya kalau dari benih yang bagus itu Pak ya. Nah maksud saya itu varietas yang cocok lah terutama untuk wilayah kita di sini. Kalau belewah itu kita nanam yang lokal pun bagus. Ya. Cuman kalau saya pribadi nggak mau ambil resiko. Kita kan nggak tahu itu nanti buahnya gimana gitu. Iya. Nah ketika kita beli yang istilahnya dari PT atau istilahnya kita beli dari pembibitan, itu kan harus ada sertifikasi dan ada yang bertanggung jawab. Jadi kita nggak mamang istilahnya. Jadi kita tetap beli. Kemarin kita nanam yang apa itu? Agro atau apa itu? Oh iya Pak, agro Pak ya. Itu berapa itu Pak kalau per bungkusnya itu Pak, isi benihnya terus harganya juga kalau untuk wilayah di sini? Kemarin kita beli di Pak Mari itu 30.000. Cuman kurang sih. Kemarin online itu 35.000 lah. Itu isinya berapa Pak per bungkus? Isinya 500. Kalau yang kuning itu 500 lebih, 500 hampir 600 karena lebih kecil ya. Kalau yang kuning, kalau yang putih itu bijinya agak lebih gede, mungkin sekitar 450 sampai 500 per Untuk selanjutnya itu kita ke perawatannya Pak. Kan kalau dari gulma tadi kita udah pakai mulsa Pak, jadi kurang ya Pak istilahnya, kita mau untuk penyiangan pun nggak terlalu repot, nggak terlalu banyak istilahnya tenaga. Nah kan untuk perawatan itu ada yang pertama untuk hama dan penyakitnya dulu Pak. Untuk hama dan penyakit di tanaman timun suri sendiri itu apa Pak yang paling sering itu Pak? Kalau hama sama penyakit untuk tanaman timun suri atau belewah itu nggak terlalu banyak. Boleh dikatakan nggak ada. Karena kita sudah sering hadapi di cabai kan yang sudah semeriwut itu kan. Kalau di belewah itu paling pada waktu umur 0 sampai ke nanti mulai tumbuh ya, kira-kira umur 1 minggu sampai ke 15 atau sampai ke 20 hari itu paling ada oteng-oteng. Bahasa saya oteng-oteng seperti kura-kura itu, kayak kura-kura itu apa namanya itu? Yang kecil Pak ya, yang warna oranye. Bulat itu nanti makan daunnya. Nah itu kalau bisa dari umur kecil sampai ke sebulan itu jangan sampai grepes istilahnya daunnya. Nah nanti selebihnya setelah daunnya banyak, paling nanti di pupuknya itu ada ulet hijau itu. Nah itu mudah ngatasinya kalau semprot pakai metomil itu udah selesai. Pakai metomil Pak ya. Nah, setelah nanti sudah ada buahnya, paling nanti di buahnya itu ada yang makanin kulit, ulet yang makanin kulitnya. Oh iya ya. Nah itu semprot juga pakai itu. Pakai metomil itu selesai Pak ya. Metomil atau amonium benzoat itu selesai. Untuk penyakitnya itu apakah ada atau nggak ada Pak untuk penyakitnya? Kalau penyakit saya rasa itu hampir nggak ada.
Berarti Bapak sendiri nanam itu nggak pernah disemprot seperti fungi atau yang lainnya Pak ya? Kalau fungi paling semprot sekali. Itu di usia berapa Pak? Usia kurang lebih 40-an hari lah. 40 hari Pak ya? Berarti udah mulai berbunga Pak ya? Sudah ada. Oh malah sudah ada buahnya Pak ya? Sekitar Satu jempol Pak ya? Oh iya. Jadi untuk perawatan sendiri itu apakah kita harus nunggu ada hambanya dulu Pak kalau untuk jenis timun suri itu apa enggak Pak? Misalnya ya harus antisipasi jangan sampai terserang. terus untuk per batangnya Pak, itu kan kita tadi perlubang tanaman harus satu Pak ya. Nah itu kan perawatannya Bapak bilang tadi hampir sama seperti semangka Pak ya. Nah itu apakah ada anjurannya misalnya per pokok itu harus berapa buah atau untuk perawatan tertentu misalnya harus ada proses pemotongan atau apa gitu Pak? Nggak ada, kalau kita pelihara semua buahnya, cabangnya kita pelihara semua. Masalahnya juga kalau belewah itu sebagian besar orang itu beli malah nggak senang kalau yang terlalu besar. Belinya malah yang pilih yang setengah kilo, 7 on. Iya ya Pak, benar Pak. Berarti tanpa ada proses pemotongan sama sekali Pak ya. Kalau misalnya kayak semangka kan prosesnya mungkin lebih ribet Pak ya, karena ada harus disisa untuk yang buah yang khusus untuk dibesarkan gitu Pak ya kan. Tapi kalau belewah ini berarti nggak ada sama sekali Pak ya. Kita semua yang ada di situ kita pelihara Pak ya. Berarti rekomendasi dari Bapak tadi yang pertama tetap dibuat gultan, terus kemudian dikasih mulsa plastik Pak ya. Kalau misalnya nggak pakai mulsa mungkin kerepotan di waktu penyiangannya Pak ya, gulmanya Pak ya. Terima kasih Pak atas jawaban-jawaban yang pernah istilahnya Bapak sendiri menanam. Selama Bapak menanam prosesnya seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk yang masih mau belajar bisa dilihat di channel YouTube-nya Pak Ustadz juga, yaitu Santri Macul Bumi Pak. Nah, mungkin di situ juga ada, silahkan teman-teman lihat di YouTube-nya Pak Ustadz. Jangan lupa juga bantu like, komen, dan subscribe, kemudian share jika video ini bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.